Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan anugerahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengasuh mata kuliah tafsir ayat ekonomi pada semester ini. Meskipun saya berupaya untuk membuat makalah ini dengan sempurna, namun tentu masih banyak terdapat kelemahan dan banyak perbaikan atau kekurangannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Tamta'ul Kifayah, yang artinya orang-orang kafir. Tidak saya perpanjangkan lagi mukadimah saya, langsung mempresentasikan makalah saya ini. Mohon maaf apabila dalam mempresentasikan kali ini saya tidak jelas suaranya. Mohon maaf, karena semua manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya. Langsung saya akan mempresentasikan makalah tentang Tamta'ul Kifayah. Dari satu pengertian kafir. Secara istilah terminologi Islam, para ulama tidak sepakat dalam menetapkan batasan kafir, sebagaimana berbeda pendapat dengan batasan iman. Kalau iman diartikan pembenaran atau al-tasdik terhadap Rasulullah SAW, maka kafir diartikan dengan pendustaan atau takdzib terhadap ajaran beliau. Inilah batasan yang paling umum dan sering terpakai dalam buku-buku akidah. Jadi, orang kafir ialah orang yang mengingkari ajaran Islam yang seharusnya dia alami, yang seharusnya dia imani. Dalam kajian semantik, kata kafir dibedakan antara makna dasar dan makna relasional. Makna dasar adalah semua yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan. Kafir berasal dari kata kafara secara tepat dan mendasar berarti tidak bersyukur. Hal ini benar-benar berlawanan dengan syakara. Ini adalah makna lazim dari kata kerja kafara dalam konteks bahasa Arab yang lebih luas. Makna dasar di kata kerja ini sendiri tidak berubah baik digunakan oleh orang Arab Muslim maupun non-Muslim. Kata ini dikenal oleh seluruh masyarakat penutur bahasa Arab. Selain itu, makna dasar di kata ini tetap begitu sejak masa pra-Islam hingga sekarang. Dalam surah Muhammad ayat 12, yang artinya dijelaskan juga dalam surah Muhammad ayat 12, yang artinya sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Dan dalam surah At-Taubah ayat 69 juga
juga dijelaskan dalam tafsir Quran surat At-Taubah ayat 69 juga dijelaskan bahwa sesungguhnya perbuatan kafir itu berupaya olokan dan kekafiran itu serupa dengan perbuatan umat terdahulu yang dari segi kekuatan fisik, harta, dan anak-anak. Mereka lebih besar daripada kalian. Lalu mereka merasakan ketentraman di dalam kehidupan dunia dan bersenang-senang dengan apa yang ada di dalamnya berupa bagian-bagian mereka. Dan kesenangan kalian pun, wahai orang-orang munafik, telah bersenang-senang dengan bagian kalian berupa kenikmatan yang fana. Sebagian orang-orang terdahulu bersenang-senang dengan bagian mereka yang fana itu. Dan kalian larut dalam kedustaan terhadap Allah seperti umat-umat sebelum kalian larut di dalamnya. Orang-orang yang bersifat demikian, mereka itulah orang-orang yang selenyap kebaikan-kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi lantaran menjual kenikmatan akhirat dengan kesenangan-kesenangan di dunia. Selanjutnya, jenis-jenis kafir dan karakteristiknya. Dalam jenis-jenis kafir dan karakteristiknya, saya akan membahas tentang 2 atau 3 tentang kafir. Yang pertama, kufr al-inkar. Kafir al-inkar yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasul-Rasulnya, dan seluruh ajaran-ajaran yang mereka bawa. Yang kedua adalah kufr al-juhud. Kufr al-juhud sebenarnya tidak jauh beda dengan kufr al-inkar atau kafir al-inkar. Kufr al-juhud diambil dari term juhud yang terdapat dalam Al-Quran. Kufr juhud adalah mengakui dengan hati atau kebenaran Rasul dan ajaran yang dibawanya, tetapi mengingkari dengan lidah. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan besar dengan kufr al-inkar. Bahkan antara keduanya terdapat persamaan yang mendasar karena keduanya berarti penolakan dan pembangkang terhadap kebenaran. Baik dalam arti Tuhan sebagai kebenaran mutlak dan sumber segala kebenaran, maupun dalam arti kebenaran yang diturunkan melalui rasul-rasulnya. Perbedaan kedua jenis kafir ini terletak pada posisi pengingkar. Pada kufr al-inkar, penolakan terhadap kebenaran didasarkan pada ketidakpercayaan dan tidak yakinan akan kebenaran tersebut. Sedangkan pada kafir al-juhud, penolakan itu semata-mata berlandaskan atas kesombongan, keangkuhan, kedengkian, dan semacamnya. Meskipun dalam hati si pengingkar hal yang diingkari dan ditolaknya itu dia yakini atau paling tidak dia ketahui akan kebenarannya. Selanjutnya ada kufr al-nikmah. Kufr al-nikmah yaitu penyalahgunaan nikmat yang diperoleh. Penempatannya bukan pada tempatnya dan penggunaannya bukan pada hal-hal yang dikehendaki dan diridai oleh pemberi nikmat. Kufr al-nikmah dalam artian penyalahgunaan nikmat Tuhan sebenarnya telah dilakukan secara langsung oleh orang-orang yang memang tergolong kafir atau kafir ingkar, kafir juhud, musyrik, dan munafik.
Mereka ini semuanya terlibat dalam penyalahgunaan nikmat-nikmat Tuhan karena mereka menggunakan nikmat-nikmat itu bukan pada tempat yang sewajarnya dan diridhoi oleh Tuhan. Bahkan mereka menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang mendatangkan kerusakan di atas muka bumi. Selanjutnya ada huruf Alkitab. Alkitab atau pemilik kitab atau Al-Hadina utul Alkitab atau orang-orang yang diberi kitab mempunyai kedudukan tersendiri dalam Al-Quran. Al-Quran banyak membicarakan mereka, mengintroduksi perilaku dan sifat-sifat mereka, serta menyoroti sikap mereka terhadap Nabi Muhammad, terhadap Islam pada umumnya. Secara kenyataan, kaum Yahudi dan Nasrani, dua komunitas agama dan selain dikitab oleh Al-Quran sebagai Alkitab, memilih persambungan akidah dengan kaum muslimin. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang barusan saya sampaikan, kaum Yahudi dan Nasrani adalah dua komunitas agama yang selalu dikitab oleh Al-Quran sebagai Alkitab. Para ulama juga sepakat mengenai hal ini. Yang mereka perselisihkan adalah komunitas agama-agama lain seperti Majusi, Hindu, Buddha, Konfusius, dan sebagainya. Apakah agama Alkitab akan atau bukan? Ada beberapa ulama yang memasukkan mereka dalam jajaran Alkitab, tetapi sebagiannya menolak. Nah, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini memiliki kekurangan atau kelebihannya. Saya sebagai manusia berlindung kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dalam penyampaian ini ada banyak kekurangan atau kelebihannya. Saya selaku manusia hanya meminta maaf kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.